Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah Masjid Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengucapkan rasa syukur marilah senantiasa aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian ba'da subuh mengenal nama-nama surah dalam Al-Quran. Kali ini kita akan membahas tentang surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini jumlah ayatnya ada 165. Surah ini termasuk ke dalam surah Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah. Penamaan Makkiyah itu bisa merujuk pada tempat di mana surah ini diturunkan di Mekah, kalau Madaniyah diturunkan di Madinah, atau berdasarkan kronologi waktunya. Surah Makkiyah itu artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah itu surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Di antara karakteristik umum, ciri-cirinya surah yang Makkiyah itu banyak membahas tentang penguatan akidah, membahas tentang tauhid, keesaan Allah. Karena memang di masa-masa Nabi masih di Makkah itu sebelum hijrah, itu hal paling pokok yang diserukan Nabi itu yang tentang keesaan Allah, tentang akidah, tentang tauhid. Makanya surah-surah yang ada di yang diturunkan di Mekah itu salah satu cirinya biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas, seruan kepada manusia secara umum, karena memang komunitas orang-orang Islam itu belum terbentuk, maka seruannya itu masih umum. Kemudian banyak membahas hal-hal yang terkait dengan hari kiamat. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu ciri umum daripada surah Makkiyah. Kemudian banyak ayat-ayat yang membahas tentang penguatan secara mental kepada Rasulullah dalam menjalankan misi dakwanya. Karena memang di awal-awal penyebaran agama Islam, dakwah agama Islam, Nabi itu mengalami banyak cobaan. Tidak hanya dari orang luar, bahkan dari keluarga internalnya sendiri ya. Itu banyak sekali tantangan, sehingga ayat-ayat yang turun di Mekah itu salah satu isinya seringkali menguatkan hati Nabi, gitu ya, hati Nabi. Nah, itulah salah satu karakteristik surah Makkiyah. Kemudian tidak terlalu banyak membahas hukum yang detail. Hukum-hukum syariat yang detail itu kebanyakan ada di surah-surah yang Madaniyah, tentang hukum waris gitu ya, ketentuan zakat dan lain-lain itu ada di surah Madaniyah. Karena fokus utamanya surah-surah yang di Mekah itu yang paling dasar, yaitu penguatan tentang keimanan dan mental dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, di antara surah yang turun di Makkah atau masuk dalam kategori Makkiyah yaitu surah Al-An'am ini. Surah Al-An'am ini diawali dengan kata alhamdu ya. Alhamdu. Alhamdulillahilladzi 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 khalaqas samawati wal ard wa ja'aladz zulumati wan nur. Nah, ada 6 surah dalam Al-Qur'an ya yang dimulai dengan kata alhamdu atau Allah memuji dirinya sendiri. Yang pertama yaitu surah Al-Fatihah. Nah, ini ya. Surah Al-Fatihah itu sebetulnya surah ayat pertamanya itu ada yang berpendapat adalah Alhamdulillah. Kalau Bismillah itu awal dari setiap surah kecuali surah apa itu? At-Taubah. Makanya di awal setiap surat itu kan diawali dengan Bismillah. Nah, termasuk surah Al-Fatihah ini diawali dengan Bismillah. Maka kadang-kadang kita nemukan imam yang memulai bacaannya dengan alhamdu, bismillahnya enggak jahar, itu ada sandaran pendapatnya juga sebetulnya. Nah, kemudian katanya Al-Fatihah kan 7 ayat. Ayat yang keenamnya mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Alaihim kalau di di Quran itu biasanya ada tanda waru kalau di Quran Mushaf Standar Indonesia. Nah, kalau ada ayat ya kita baca Al-Quran khususnya di Mushaf Standar Indonesia, kalau ada tanda seperti waru begini kayak love itu ya, nanti dilihat Bu ya di surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada tandanya itu. Betul nggak itu? Yang bawa Quran coba dicek. Coba Mas Ari di surah Al-Fatihah ya. Ada kayak tanda warunya begitu ya. Itu menunjukkan kalau ada tanda seperti itu, ada pendapat-pendapat ulama yang mengatakan itu adalah roksul ayat atau kepala ayat atau ayat yang sempurna satu ayat. Ya, jadi diberi tanda seperti itu dan itu hanya ada di Mushaf Standar Indonesia. Nah, itu sebagai bagian dari sebetulnya ijtihad ulama-ulama kita untuk memperkenalkan pendapat-pendapat para ulama terdahulu. Jadi untuk mengakomodir pendapat yang mengatakan apa surah Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillah. Jadi bisa dipahami ya. Nah, yang lain berpendapat bahwa ya surah Al-Fatihah itu dimulai dengan bismillah. Maka bismillahnya dijaharkan, enggak masalah. Ada yang mengakomodir dua-duanya, yang dijaharkan baca ketika sholat itu alhamdulillahnya keras, bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada langsung yang alhamdulillah. Tapi kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, bismillahnya itu ya dijaharkan. Nah, baca ta'awudz, a'udzubillah sebetulnya sebelum sholat itu termasuk sunnah. Enggak apa-apa, tapi jangan dijaharkan. A'udzubillahi minasyaitonir. Sudah setelah takbiratul ihram itu boleh, ya. Nah, selain Al-Fatihah, surah lain yang diawali dengan alhamdu yaitu surah Al-An'am ini. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'aladz zulumati wan nur. Kemudian yang ketiga surah Al-Kahf. Ya, surah Al-Kahfi. Bacanya itu sebetulnya Al-Kahf, ya. Kalau ngomong Al-Kahfi itu seakan-akan setelah fa itu ada ya-nya. Cuma orang kita itu sudah terlanjur kebiasaan baca surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi itu Al-Kahfiyu gitu ya. Jadi harusnya bacanya Al-Kahf. Enggak ada ya-nya. Ya, kalau nulis
al-kahf, ya, kaf, ha, fa. Jadi bukan al-kahfi, fi itu kayaknya ada ya-nya, al-kahfiyu gitu, padahal tidak ada ya-nya itu, al-kahf. Cuma kita susah ngomong al-kahf, itu susah. Baca apa? Al-kahfi gitu sajalah, al-kahfi. Tapi yang dimaksud ya itu, nggak pakai ya pokoknya, al-kahfi tapi nggak pakai ya, meskipun bacanya al-kahf, al-kahfi, ya harusnya al-kahf. Awal al-kahf itu gimana? Alhamdulillahilladzi la alhamdulillah. Kok lupa saya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja. Alhamdulillahilladzi lahu ma alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyima. Kemudian surah Saba. Surah Saba itu juga diawali dengan alhamdu. Surah Saba, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wal ard. Kemudian setelah surah Saba yang keenam itu surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba ila akhiril ayah. Itulah ada 6 surah dalam Al-Quran yang diawali dengan kata alhamdu. Tadi ada Al-Fatihah, ada Al-An'am, Al-Kahf, kemudian surah Saba, dan surah Fatir. Nah, yang menarik dari surah Al-An'am ini, tadi di awal saya sebutkan, masuk dalam kategori surah Makkiyah yang kandungan dari surah Makkiyah itu selalu, itu yang paling utama, penegasan tentang keesaan Allah, penguatan akidah, ya, peletakan pondasi-pondasi akidah. Nah, termasuk dalam surah Al-An'am ini, surat ini dimulai dengan kata alhamdu, di mana Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdu itu artinya segala puji hanyalah milik Allah. Segala pujian itu hanya milik Allah. Ketika Allah memuji dirinya sendiri dengan kata alhamdu, maka sesungguhnya Allah juga sedang mengajari makhluk-makhluknya bagaimana kita itu memuji Allah dengan pujian yang paling baik, yaitu dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Ya, itu kalau membahas ngaji tafsir, lillah itu lil istighraq itu apa ya? Untuk menunjukkan satu kedalaman, kekhususan gitu ya. Segala pujian itu memang hakikatnya hanya milik Allah, pemilik segala hal-hal yang baik, pemilik segala yang paling berhak menerima pujian, dan zat yang memiliki segala sifat-sifat terpuji dan hal-hal baik yang lainnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sehabis sholat, salah satu zikir, wiridan gitu ya, yang harus kita baca gitu kan. Saya ngomong harus bukan berarti wajib ya. Yang selalu kita baca ya, setelah tasbih maka kita mengucap alhamdulillah. Ini penting, alhamdulillah itu penting. Di mana Allah memuji dirinya sendiri dengan pujian, kata-kata pujiannya apa? Kalimat pujiannya alhamdulillah. Kalau Allah saja memuji dirinya dengan kata-kata alhamdulillah, maka bagaimana makhluknya? Kita ini ya lebih wajib lagi sesungguhnya untuk terus-terusan mengucapkan alhamdulillah. Nah, lanjutan ayatnya apa? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini Pak, sesungguhnya manusia itu ketika diberikan kesempatan hidup di bumi ini, kemudian menyaksikan, mau berpikir sejenak ya,
tentang apa yang dilihatnya, apa yang ditempatinya, ya, berupa bumi dan langit-langit dengan segala keteraturan sistemnya, bumi dengan segala, saya kalau boleh mengatakan keajaibannya gitu ya. Kita ngomong nggak ajaib itu karena kita anggap hal-hal yang ada di sekitar kita itu biasa-biasa saja, sehingga kita nggak sempat memikirkan menganggap itu sesuatu yang ajaib. Bumi itu ajaib loh Pak. Ya, kenapa ajaib? Bagaimana tempat ya yang kita tinggali berupa tanah ini, ketika diberikan biji-bijian yang berbeda saja itu bisa menumbuhkan macam-macam pohon dan mengeluarkan buah yang bermacam-macam meskipun berdempetan tapi berbeda-beda. Itu saja kalau kita mau mikir benar-benar ya, penciptaan Allah ini, penciptaan Allah berupa bumi ini, akal kita itu sudah habis dan kita tidak punya alasan lagi untuk tidak beriman kepada Allah. Ya. Jadi para kiai itu selalu mengatakan, sesungguhnya kita itu nggak perlu mukjizat. Umatnya Nabi Muhammad itu umat yang rasional, yang selalu ditantang dalam Al-Quran itu, mengapa kamu nggak menggunakan akal kamu? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, itu ayatnya bertebaran. Itu artinya apa? Kita itu nggak seperti umat-umatnya Nabi dahulu yang selalu ingin, kalau kamu memang benar-benar Rasul, benar-benar utusan, datangkan mukjizat. Kaumnya Nabi Soleh, bisa nggak kamu mengeluarkan unta dari batu? Umatnya Nabi Muhammad nggak perlu seperti itu Pak. Karena sesungguhnya yang ada di sekitar kita ini sesungguhnya mukjizat semuanya. Karena apa? Kita punya akal, kita punya otak, kita punya pikiran. Jadi masih ada, tapi masih ada ya di antara kita itu yang takjub gitu, umpamanya ada sesuatu yang tiba-tiba nggak ada kemudian ada. Gitu. Itu sebetulnya orang-orang kuno kayak gitu ya, kepingin mengeluarkan unta dari batu atau harus membelah lautan dulu baru percaya gitu ya. Tapi kalau dalam Al-Quran nggak usah seperti itu. Allah itu menunjukkan keajaibannya. Bahkan nyamuk saja dalam Al-Quran itu dijadikan contoh gitu ya. Bagaimana hewan yang kecil yang menurut kita itu mengganggu, tapi kalau kita mau berpikir sejenak tentang nyamuk itu saja, otak kita itu habis, pikiran kita itu sudah nggak nyampe, dan kita tidak ada alasan lagi untuk tidak percaya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, bahwasanya alam semesta dengan segala isinya yang sangat teratur ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Maka di antara nikmat yang selalu diingatkan oleh para ulama yang ada pada diri kita, yang pertama itu apa? Allah itu memberi kesempatan kita hidup di dunia. Kemudian kita menyaksikan secara langsung kebesaran Allah. Setiap hari kita itu melihat kebesaran Allah. Kalau dalam surah Al-An'am ini apa salah satu tanda kebesaran Allah yang diulang-ulang dalam Al-Quran? Khalaqos samawati wal ard. Allah itu menciptakan bumi ya dan langit, alam semesta jagat raya ini itu sudah merupakan tanda kebesaran Allah yang bisa kita saksikan secara langsung setiap hari, setiap saat. Dan sudah, kalau bagi umatnya Nabi Muhammad itu cukup sebagai dalil, nggak usah nanya-nanya lagi dalil yang lain. Apa bukti adanya Allah? Nggak usah nanya. Adanya bumi dan langit ini itu sudah menunjukkan adanya Allah, adanya kebesaran Allah. Adanya apa? Kewajiban kita untuk memuji Allah dengan kata alhamdulillah. Harusnya kita tuh nggak berhenti bersyukur sudah melihat bumi dikasih kesempatan hidup kayak gini itu. Ya Pak, bumi itu kok bisa cabai itu ya rasanya pedas. Ditanam di samping pohon pisang. Loh kok pohon pisangnya nggak ikutan pedas?
Itu harusnya umat Nabi itu sudah mikir kayak gitu, kok bisa ya? Pisang sampingnya pohon mangga. Loh, pohon mangganya berbuah bulat-bulat kayak gitu ya, batangnya keras, pisangnya lembek buahnya. Kok bisa kelapa di atas buahnya ada airnya? Loh, itu dari mana datangnya air ini? Datangnya itu dari mana? Ya kita taunya pokoknya buka puasa nyari kelapa gitu aja diminum seger nggak sempat mikir. Ya, harusnya kalau kita mau mikir tentang apapun yang ada di sekeliling kita ini, kita itu pasti sudah tunduk, Pak. Sudah tunduk terhadap kebesaran Allah. Kita nggak punya alasan lagi untuk menolak bahwasanya alam semesta jagat raya dengan segala isinya ini itu pasti ada yang menciptakan. Maka di ayat ini surah Al-An'am ini banyak menolak apa namanya keyakinan-keyakinan orang musyrik dulu yang nggak percaya tentang Tuhan, ya, mengingkari kebesaran Allah, mengingkari kebenaran dakwah Rasulullah, itu banyak sekali dalam surah Al-An'am ini yang ditentang, dibantah. Nah, bagi kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak perlu sedetail itu, karena apapun yang kita saksikan live hari ini itu sesungguhnya sesuatu yang sangat rumit sekali ya. Kalau kita mau betul-betul mikir itu nggak habis, sampai kita meninggal itu nggak selesai, Pak. Kalau kita tahu ada profesor-profesor itu paling menguasai satu bidang saja. Profesor, saya masih ingat, saya pernah diklat di museum itu membahas tentang apa ya, kerajinan dari bambu, itu artefak-artefak yang dari bambu. Di dunia ini ada profesor tentang bambu itu cuma 3 orang. 2 di Cina, 1 di Indonesia gitu. Jadi bambu itu dari daunnya saja macam-macam, dari besarnya batangnya macam-macam, dari warnanya macam-macam. Profesornya di dunia ini waktu itu cuma 3 orang yang ngurusin bambu. Belum ngurusin cabai, belum ngurusin mangga, belum ngurusin pohon-pohon yang lain yang jutaan itu nggak terhitung. Itu masih itu, belum profesor geologi tentang batu-batuan, ngurusin batu. Itu saja nggak dikuasai semuanya. Belum yang ngurusin air, belum yang pakar di bidang udara, di bidang hewan, hewan darat, hewan laut. Itu pun satu bidang. Itu sudah habis kita ini, Pak. Maka sesungguhnya saya katakan di awal tadi, apa yang kita lihat setiap hari adalah mukjizat dari Allah. Mukjizat dari Allah yang menunjukkan kebesaran Allah. Maka orang yang beriman, umatnya Rasulullah itu enggak perlu dalil sebelumnya yang banyak-banyak. Maka dalam Al-Quran pun Allah secara tegas, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu sendiri, enggak usah jauh-jauh, kamu lihat diri kamu sendiri, itu apakah enggak mikir, kamu itu dulu dari mana gitu ya, kita ini dari mana? Ini bukan apologetik ya, kalau bahasa orang-orang debat apologetik itu ya apa namanya. Jadi kita melihat diri kita sendiri itu saja bingung, Pak. Nggak habis pikir, kok bisa dari embrio, kemudian tumbuh, jadi anak bayi, lahir, belum ada giginya, kok ada gigi bisa tumbuh satu-satu, kuat mengeras. Bulu alis ini itu panjangnya kok nggak bisa 1 meter. Coba alis itu panjangnya bisa kayak bulu rambut gitu, Pak ya. Sama-sama bulunya ini. Apalagi apa idep itu apa? Bahasa Indonesianya itu apa? Bulu mata ya, nggak ada bahasa khusus. Itu bulu mata itu kalau Allah ngatur tumbuhnya bisa kayak rambut yang di atas kepala. Bingung kita itu. Ya, coba dipotong sedikit itu, nanti akan tumbuh lagi dan tumbuhnya itu mandek segitu gitu loh.
Ya, itu kalau kita sempat mikir sampai di situ saja selesai otak kita, Pak. Kok bisa? Ini yang ngatur siapa? Nggak mungkin ngatur dengan sendirinya. Pasti ada zat yang mengatur. Okay? Pasti ada zat yang mengatur. Manusia dari bayi kecil tumbuh, tambah tinggi, ukuran tangannya proporsional, ukuran kakinya proporsional, telinga memanjang proporsional, nggak sampai lebar kayak telinganya gajah kayak gitu. Coba harusnya kan ketika kita makan ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, semua mendapatkan nutrisi kan harusnya berkembang semua ya. Kalau semuanya berkembang kan manusia ini jadi aneh. Maka kemarin saya katakan manusia itu makhluk terakhir yang didesain secara sempurna fi ahsani takwim. Kita itu nggak kayak hewan. Kambing itu nggak punya tangan, kakinya 4, repot kalau megang apa-apa itu nggak bisa. Tapi manusia itu luar biasa, kakinya 2 bisa berdiri, nggak jatuh, punya tangan, jarinya 5, bisa menggenggam, bisa menunjuk dan lain sebagainya. Sempurna sekali. Fi ahsani takwim, dalam bentuk yang paling sempurna itu manusia. Belum lagi bicara tentang softwarenya. Manusia itu punya otak, punya hati, punya ruh. Wah, itu luar biasa. Dengan otak manusia ini, maka manusia itu layak ditetapkan nanti di akhir ayat surah Al-An'am itu, kita itu dijadikan khalifah, pengelola bumi ini, wakil Tuhan untuk mengelola alam semesta ini agar sejahtera. Meskipun nanti dalam perjalanannya seperti kita saksikan ada manusia yang dikasih amanah menjadi khalifah-khalifah itu tapi mengingkari tugasnya. Harusnya menjadikan bumi ini berjalan seimbang ya, tertata dengan baik tapi justru merusak. Zuharul fasadu fil ardi wal bahri bima Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Jadi kerusakan di muka bumi ini itu ya akibat ulah tangan manusia. Karena ada orang-orang yang memang melenceng, menyalahi fitrahnya, SK-nya sebagai khalifah itu yang seharusnya memakmurkan, menata bumi ini dengan baik, tapi justru merusak karena kerakusannya, karena keinginannya untuk mendapatkan lebih dan lain sebagainya. Maka kemarin waktu khutbah Jumat kan saya sampaikan air itu ya, terjadi banjir di mana-mana, itu ya karena sesungguhnya manusia ini yang kadang-kadang serakah. Kemarin kan saya sampaikan sampai nama-nama kota di Jakarta itu kan banyak rawa, gitu kan? Ada rawa bening, ada rawa belong, ada rawa bebek, rawa buntu, rawa apalagi rawa kuning, rawa Bogor, nggak tahu lah, pokoknya banyak rawa. Itu kan dulu memang rawa-rawa, rawa-rawa, terus diuruk-uruk dikit-dikit jadiin perumahan, ditempati. Nah, rawa kan tempatnya air. Musim kemarau airnya pergi dulu sebentar, musim hujan balik lagi nyari rumahnya. Ketika balik marah-marah manusianya, lo kok banjir? Lo kok banjir gimana? Situ Gintung kering bikin rumah. Musim hujan air Situ Gintung balik lagi dibilang banjir. Akhirnya airnya karena rumahnya ditempati manusia, dia pindah nyari tempat lain. Nah, tempat lain yang awalnya nggak kebanjiran jadi kebanjiran. Makanya lagunya Benyamin Sueb itu Jakarta kebanjiran. Ya karena tempatnya air ditempati manusia, akhirnya nyari tempat yang lain. Nah, kemudian di lanjutan ayat ini waja'alaz zulumati wan nur. Allah juga menjadikan gelap dan terang itu sebagai tanda kebesaran Allah. Nah, ini juga bukan main-main, Pak ya.
Allah itu menjadikan siang dan malam ini adalah rahmat. Ini khususnya kita bagi orang-orang yang berada di iklim tropis ini nikmat yang luar biasa. Kita nggak bisa membayangkan kalau seandainya Allah itu nggak menjadikan malam dan siang. Pokoknya sehari itu siang terus. Kita itu melek terus jadi kayak ikan gitu, nggak pernah tidur, melek terus itu ya. Rusak tubuh kita ini, ya. Jadi Allah menjadikan siang wa ja'alat nahara ma'asya wa ja'alna laila libasa. Siang itu untuk mencari kehidupan, malam itu untuk istirahat. Meskipun dalam prakteknya kita gitu kadang-kadang apalagi di kota besar ya, sudah nggak kenal siang dan malam untuk nyari kehidupan itu. Warung Madura 24 jam. Alfamart, Alfamidi itu kalau sehari itu ada 28 jam, ya 28 jam itu buka, pokoknya. Jadi saking apanya ya, entah semangat atau apanya itu ya, pokoknya sekarang itu full ya 24 jam live, 24 jam pintunya dibuka, siap ditungguin. Padahal kalau Al-Quran siang itu dijadikan ma'asya, kalau malam libasa. Ma'asya itu ya untuk kehidupan, melek, nyari nafkah, beraktivitas, malam untuk istirahat, ya istirahat yang cukup. Jadi adanya gelap, adanya terang itu juga merupakan salah satu bukti kebesaran Allah yang harus kita renungkan. Jadi karena kita itu sering saya katakan karena terbiasa melihat akhirnya nggak sensitif gitu ya. Rutinitas itu menghilangkan sensitivitas. Karena rutin dilihat akhirnya nggak sensitif, dianggap itu biasa-biasa saja. Padahal ini itu luar biasa, luar biasa. Ya itu tadi Pak, nggak jauh-jauh di diri kita sendiri. Kalau mau neliti sedikit saja ayat-ayat kauniyah Allah, ya ini bahasanya ayat kauniyah, ayat-ayat tentang penciptaan yang menunjukkan kebesaran Allah, maka kita itu sesungguhnya tidak punya alasan lagi untuk tidak menyembah Allah, tidak punya alasan lagi untuk tidak terus mengucapkan alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Maka tasbih, salah satu tasbih yang terbaik yang perlu kita ulang-ulang terus, alhamdulillah. Ini harus jadi refleks kita Pak. Ada apa-apa melihat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun itu, alhamdulillah. Segala puji itu hanya milik Allah. Dan kalau kita menghayati makna alhamdulillah ini, maka luar biasa sekali. Yang kebayang pada diri kita itu apa? Allah itu zat yang luar biasa, zat yang maha baik, yang maha sempurna, termasuk sangat baik terhadap diri kita sendiri. Ya nanti diingat-ingat saja Pak, alhamdulillah ya, seandainya ya kita ini nggak punya uang ya, pokoknya hidup pas-pasan agak repot, nggak kayak orang lain gitu ya, bisa healing, bisa apa, alhamdulillah ya Allah, Engkau nggak jadikan bulu mata saya itu tumbuhnya 1 meter, sudah, itu cukup itu, udah syukur itu. Oke, kalau seandainya itu saja masalah kita dikasihkan Allah ya, bulu kita, bulu mata kita itu tiap hari itu tumbuhnya 1 senti saja, wah repot kita, hidup kita itu sibuk untuk motong bulu mata aja itu setiap hari urusannya, ribet nanti hidup. Nah itu saja tidak tidak didaktirkan demikian oleh Allah. Apalagi kalau kita mikir ada oksigen di sekeliling kita yang setiap hari kita hirup. Ini sering nggak kita sadari juga. Baru terasa kalau sedang pilek, flu, ya banyak ingus gitu, lendir di hidung, rada-rada mampet. Nah itu baru ngerasa bahwasanya selama ini oksigen itu berharga, mampet dikit agak sesak nafas udah ribut. Apalagi dulu zaman Covid itu, kalau udah kena Covid nafasnya kena, waduh itu sudah pamitan itu sama keluarga semuanya itu. Udah pamitan, sudah istighfar macam-macam. Setiap hari hidungnya nggak mampet, nggak pernah istighfar.
kasih mampet sedikit baru sadar. Nah, oksigen itu begitu mahal, dan oksigennya yang ada di permukaan tanah itu hanya ada di planet ini sampai saat ini, sehingga belum ditemukan adanya planet-planet tempat lain yang ada oksigennya, ketersediaan oksigennya ada sehingga layak untuk dihuni. Hanya ada di bumi. Oksigen di permukaan tanah, dan makhluk hidup itu bisa menghirup dengan nyaman sehingga bisa hidup dengan tenang. Apalagi adanya ketersediaan air dan oksigen. Sudah. Maka dalam Al-Qur'an, walaqad makkannakum fil ardh, Allah itu telah menempatkan kamu di bumi. Kalau kita memahami ayat ini, ketika Allah menetapkan bumi sebagai penghuni sebagai tempat makhluk hidup, Allah itu sekaligus menyiapkan sarana dan prasarananya. Apa-apa yang dibutuhkan oleh makhluk hidup itu disediakan oleh Allah, itu luar biasa. Sekali lagi kita harus mengucapkan alhamdulillah. Allah memilih bumi ini sebagai tempat untuk kita hidup, maka di bumi ini ada airnya. Maka di bumi ini tumbuh tumbuhan. Dan Allah tidak hanya itu. Nah, ini saya singgung surah Al-An'am. Kenapa dinamakan surah Al-An'am? Surah Al-An'am itu artinya, lupa tadi nggak saya sebutkan, hewan ternak. Al-An'am itu hewan ternak. Kenapa disebut demikian? Ya karena ada dalam surah ini yang membahas tentang hewan. Kata-kata Al-An'am itu beberapa kali muncul dalam surat ini dan menjadi kekhasan dalam surah ini, ya. Makanya menurut pakar bahasa, para ulama Ar-Raghib Al-Asfahani, Al-An'am ini nama Al-An'am ini menjadi salah satu identitas yang paling melekat pada surah ini. Meskipun penamaannya ini berdasarkan ketetapan dari Nabi. Jadi nama Al-An'am itu Nabi, Pak, yang menetapkan. Nabi yang menyebutkan nama Al-An'am. Al-An'am ini termasuk urutan surah. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Urutan surah dalam Al-Quran itu tauqifi. Jadi bukan yang nyusun itu ulama, sahabat itu enggak, tapi Nabi yang menetapkan. Meskipun turunnya ayat itu kan enggak. Yang pertama itu surah apa? Al-Alaq. Ya, Iqra. Tapi kenapa Iqra kok ditaruh di belakang? Surah Al-Fatihah kok di depan? Nah, yang menetapkan urutannya ini Nabi. Nah, pemilihan nama surat itu juga sebagian besar adalah tauqifi, ditetapkan secara tauqifi dari Nabi, bukan ijtihadi. Bukan ijtihad para sahabat milih di voting, enaknya apa nama ini ya, surat ini, enggak kayak gitu. Nah, ini ada hadis saya bacakan, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat suratul An'am wa ma'aha kaukabatun minal malaikati tasuddu ma bainal khafiqaini. Surah Al-An'am turun, telah diturunkan surah Al-An'am dan bersamanya arak-arakan malaikat, ya, yang jumlahnya itu memenuhi timur dan barat. Ini menunjukkan bahwasanya surah Al-An'am ini adalah surah yang sangat agung sekali, di mana isinya itu tentang akidah, peneguhan akidah. Karena itu surah Al-An'am ini ketika turun, timur dan barat itu dipenuhi oleh malaikat. Kemudian kelebihan dari surah Al-An'am itu apa? Ini termasuk surah At-Tiwal. At-Tiwal itu surah-surah yang panjang, tapi diturunkan sekaligus. Ya Pak, bayangkan ada 165 ayat yang cukup panjang, tapi diturunkan sekaligus. Kalau surah-surah At-Tiwal yang lain itu dicicil, sekian ayat sampai sempurna. Tapi surah Al-An'am ini yang masuk kategori surah yang panjang, tapi diturunkan sekaligus dan diarak oleh malaikat yang memenuhi timur dan barat.
nama Al-An'am ini disebut langsung oleh Rasulullah sehingga nama ini ditetapkan sebagai nama dari surah ini. Ya. Nah, Al-An'am sendiri itu berasal dari kata na'aman nun ain mim yang arti dasarnya itu kenikmatan, kesenangan, kebanggaan. Makanya kata-kata Al-An'am itu kan jamak dari nikmah. Nikmah itu kenikmatan, kemudian mengalami perluasan makna menjadi hewan ternak. Salah satunya itu disebut sebagai Al-An'am karena hewan itu termasuk sumber kenikmatan manusia. Dengan hewan orang-orang dahulu bisa bepergian jauh, dan dengan hewan pula manusia itu mendapatkan salah satu kebutuhan pokok untuk makanannya ya dari hewani. Maka ini surah yang luar biasa sekali yang patut kita kaji gitu nggih. Satu persatu ayatnya kita renungi untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja ya sekilas yang bisa saya sampaikan dari pengenalan kita terhadap surah-surah dalam Al-Qur'an yang dalam kesempatan pagi ini adalah surah Al-An'am. Jadi nanti kalau membaca Quran sambil sedikit-sedikit dilihat maknanya, terjemahnya. Ketemu surah Al-An'am kok diawali dengan alhamdulillah, ini ada apa ini? Allah kok memuji dirinya sendiri. Kalau Allah memuji dirinya sendiri dengan alhamdulillah, maka pujian dengan alhamdulillah itu luar biasa, Pak. Maka sering-sering ucapkan kata alhamdulillah itu. Enggak hanya ketika gajian saja, enggak hanya ketika dapat pensiun, ketika dapat nemu harta karun saja gitu, nemu rezeki nomplok, alhamdulillah. Setiap hari kita itu dapat oksigen, sudah bisa napas enggak terhambat, pilek itu sudah alhamdulillah sudah. Kita bisa menyaksikan malam siang pergantian hari ini, alhamdulillah ya Allah, sudah luar biasa sekali hidup saya ini. Itu sudah nikmat yang sangat besar. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.